Yang terhormat Andre Gurta Dr. Muhammad Fadli, SPDI MPDI selaku pembawa hikmah. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Wilayah 4. Yang kami hormati Camat Tanah Sitolo. Yang kami hormati Dan Ramil Tanah Sitolo. Yang kami hormati pengurus Ikatan Alumni SMEA SMK yang sempat hadir. Yang kami hormati pengawas Lembaga SMK Negeri 1 Wajo. Yang kami hormati Ketua Komite SMK Negeri 1 Wajo. Yang kami hormati Kepala UPT SMK Negeri 1 Wajo. Yang kami hormati para pengurus Rohis SMA dan SMP sekecamatan Tanah Sitolo dan Kecamatan Tempe. Yang kami hormati Bapak Ibu Pembina SMK Negeri 1 Wajo dan seluruh tamu undangan yang saya banggakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini yang insyaallah mubarakah ini. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bitalibi radhiyallahu subhanahu wa ta'ala tuqam fa'liya ihya'i zikral isra wal mi'raj lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi UPT Madrasati Mihniyah Hukumiyah Wahidan Wajo. Yauman Salasa Arba'ata Asyar Yanairan Alfaina wa Homsatan Al-Muwafiq Arba'ata Asyar Rajab Alfain wa Arba'atan Mi'atan wa Homsatan wa Arba'una wa sanada'u haza hadasa bidawati hadirina liqaulin basmalah. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, acara peringatan Isra Miraj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam UPT SMK Negeri 1 Wajo Selasa 14 Januari 2025 bertepatan dengan 14 Rajab 1445 Hijriah dimulai dengan mengajak hadirin mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-awwal istima'u ila tilawati ayati minal Qur'anil Karim. Marilah kita mengawali acara ini dengan sama-sama mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran oleh Saudari Amelia dari kelas 11 Busana dan terjemahan oleh Saudari Andi Tendrilengkah dari kelas 10 AK1. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah
الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وكدينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya bagi petunjuk Bani Israel dengan firman, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia adalah hamba yang banyak bersyukur. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali. Dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
qira'atud du'a. Pembacaan doa oleh Saudara Muhammad Fikran dari kelas 10 MP2. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memanjatkan doa, marilah kita tundukkan kepala sejenak, kosongkan pikiran, pusatkan hati kita menghadap kepada Allah, agar doa kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini kami segenap warga SMK Negeri 1 Ajo bersumpah di hadapan-Mu untuk mempersembahkan puji syukur kehadirat-Mu ya Allah. Karena pada hari ini kami semua dapat memperingati Isra Miraj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga acara ini Engkau berkahi dan Engkau ridhoi. Dalam rangkaian peringatan Isra Miraj ini, kami mohon kepadamu, kuatkan keimanan dan ketakwaan kami. Berilah kami kekuatan untuk senantiasa mengingat kebesaran-Mu, serta senantiasa mensyukuri nikmat yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berikanlah kami petunjuk untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami kekuatan untuk berpegang teguh. Jadikanlah kami sebagai orang yang senantiasa menghidupkan syariat Rasulullah. Kumpulkanlah kami kelak di dalam akhirat dalam himpunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masukkanlah kami ke dalam syurga-Nya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Rahman, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para guru kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pahlawan kami, serta tempatkanlah mereka dalam naungan ampunan dan syurga-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salis kalimatu min lajnati tanfizi. Sepatah kata dari panitia pelaksana oleh Saudari Sahara Fitriani dari kelas 11 Busana. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Andre Gurta Dr. Muhammad Fadli, SPDI MPDI selaku pembawa hikmah. Yang kami hormati Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, yang kami hormati Camat Tanah Sitolo, yang kami hormati Dan Ramil Tanah Sitolo, yang kami hormati pengurus Ikatan Alumni SMEA atau SMK yang sempat hadir,
Yang kami hormati pengawas lembaga SMK Negeri 1 Wajo, yang kami hormati Ketua Komite SMK Negeri 1 Wajo, yang kami hormati Kepala UPT SMK Negeri 1 Wajo, yang kami hormati para pengurus rohis SMA dan SMP sekecamatan Tanah Sitolo dan Kecamatan Tempe. Yang kami hormati Bapak atau Ibu Pembina SMK Negeri 1 Wajo dan seluruh tamu undangan yang saya banggakan. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas segala nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga khususnya pada hari ini kita diberikan nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani untuk bersama-sama mendengarkan ceramah agama sebagai santapan rohani dalam rangka memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam hendaklah selalu kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah, dan beliaulah hatamul anbiya, penyempurna ajaran agama Islam sebagai rahmatan lil alamin. Hadirin yang berbahagia, izinkan kami sebagai panitia pelaksana menyampaikan ahlan wa sahlan, selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak atau Ibu tamu undangan yang sempat hadir, terkhusus kepada Andre Gurta Dr. Muhammad Fadli selaku pembawa hikmah Isra Miraj dengan tulus ikhlas meringankan langkah, meluangkan waktunya untuk membersamai dan berbagi ilmu kepada kita semua. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru serta segenap panitia, karena bimbingan dari Bapak dan Ibu guru dan kerjasama yang baik dari segenap panitia, acara ini dapat terwujud dan semoga berjalan dengan sukses. Amin. Dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada hadirin jika terdapat kekurangan, mulai dari beredarnya undangan sampai selesainya rangkaian acara Isra Miraj ini. Sebagai panitia kami telah berusaha semampu kami, namun kepada Allah lah kami bertawakal. Yang terakhir, kami panitia berharap semoga kita dapat memetik hikmah Isra Miraj ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rabi, Qira'atu Sirran Nabawiyah. Pembacaan Sirah Nabi oleh Saudara Muhammad Farhan dari kelas 11 DKV. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Isra'uhu wa mi'rajuhu allalam fannina nanniya mirajna. ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي فأسري به صلى الله عليه وسلم
ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات العلى ففرض عليه الصلوات الخمس ثم عاد من ليلته إلى مكة Nainapana tamari tana Mekkari lalang atanggungan na orwane riasang elamutim aga nari fallalan nari wattu kuwairori sewai wanni Poleri masigi tana haram nalaori masigi baitul maqdis Nainapana di paendre rilangi pitus susungi Nari pawarkeng iritu sempajal lima wattu Nainapana le supai marilalan nareku airowan niri tanah Mekkah فلما أصبح غدا إلى نادي قريش فقدثهم بما جرى الله فصاروا بين مصفق ووادع يدعو على رأسه تعجبا وإنكارا Na iya rewattu makaile nanala oniri onrong adepu-depungan na arak kuresa Mapau-pau ang itu menang allalangan na Aga na jaji na minan rosay sa mapalepari duay liman nari ulun na Nafakkuwa attakajanna kunnan niya as-sakka وفي صبيحة ليلة الإسراء نزل إليه جبريل فعلمه كيف يصلي ومتى يصلي وكان قبل ذلك يصلي ركعتين صباحا وركعتين مساء Risubun nawanni allalangan naturun ni Jibrilu fagguru iritu nabitta sallallahu alaihi wasallam Fekeugi batina masempajan niya magatopi nasempajan Na engkai riolo nareku airo masempajan duang rakari ele duang rakari arewengi wassalam Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Khamis Takdimun unsyudati salat ala nabi min majmu'a ruhi madrasati mihniyah hukumiyah wahidan wajo Persembahan salawat dari pengurus rohis SMK Negeri 1 Wajo. Dengan hormat disilahkan.
kekeringan. Syafaatmu adalah harapan kami, penentu kehidupan hakiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatu tarhibi min mudir UPT Mudir Mihniyah Hukumiyah Wahidan Wajo. Sambutan Kepala UPT SMK Negeri 1 Wajo dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang
terhormat dan sama kita muliakan Bapak Al-Ustaz Dr. Muhammad Fadli SPDI. Beliau tugas hari-harinya adalah dosen pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Parepare. Ya, beliau tadi berangkat ya mungkin setelah sholat subuh dari Kabupaten Baru. Ya. Yang kami hormati Bapak Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Kabupaten Wajo Sopen Sidrap, Dinas Pendidikan Provinsi Selatan. Yang kami hormati Bapak Camat Tanah Solo Lena kita Bapak Dr. Sandi Ramlan Daniel MSc. Yang kami hormati mewakili Padan Ramel, mewakili Kepala KUA Tanah Solo bersama jajarannya. Yang kami hormati Bapak pengurus komite dalam ini, Bapak sekretaris Kakanda Bapak Haji Nurdin Mana. Yang kami hormati guru saya Purnabati Kepala SMK 1 Wajo Bapak Dr. Sandi Basok Arif MSc. Beliau hadir alhamdulillah sama kita. Yang kami hormati guru-guru saya para Purnabakti, alhamdulillah pada hari ini hadir bersama ada Ibu Dr. Anda Husniati MM, ada Ibu Dr. Anda Haja Nahira, ada Dr. Anda Haja Nurminati Ari, ada Ibu Dr. Anda Haja Murniati MM. Ya, alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Ibu, para pembina, para pendidik, para tenaga kependidikan UPT SMK Negeri 1 Wajo yang saya banggakan, saya cintai semua, para ananda, para siswa-siswi SMK Negeri 1 Wajo, dan semua undangan yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini dan siang kita berkumpul di tempat ini di lapangan. Ya, berdoa Anda mudah-mudahan rencana kita semua untuk merehab untuk aula serbaguna UPT SMK Negeri 1 Wajo, mudah-mudahan ya kami dijanji tahun ini ya, mudah-mudahan untuk dijanji rehab ada Pak Cabang ya, mudah-mudahan dibantu sehingga acara-acara seperti ini kita duduk bersama di dalam aula serbaguna nanti ya, mudah-mudahan. Dan juga mungkin ada mewakili dari alumni tadi ya, mudah-mudahan juga ada sebasi. Tentu saya tidak panjang karena Pak Cabang akan berangkat setelah ini akan menuju ke Bone. Ya, tentunya saya pimpinan PT SMK Negeri 1 Wajo mengucapkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya kepada para tamu undangan, terus kepada Pak Dr. Pembawa Hikmah Mauli jauh-jauh dari Baru Alena Putra Camat. Kemarin malam saya bicara Putra Camat, dengan hari ini agenda beliau cukup banyak, tapi alhamdulillah saya syukur beliau bisa datang menghadiri undangan kami, dan alhamdulillah beliau sudah 2 kali dan kami undang, alhamdulillah beliau selalu menyempatkan hadir di tempat ini selama beliau bertugas di Tanah Solo. Karena mungkin juga Padan Ramel ya, yang guru-guru saya para penebati, alhamdulillah terima kasih banyak atas kehadirannya. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu menjadi berkah, menjadi doa bagi kami untuk bisa melaksanakan tugas yang baik di UPT SMK Negeri 1 Wajo.
Dan terima kasih kepada Bapak Ibu pendidik pembina atas bantuan kerjasamanya semua sehingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Terkhusus kepada Anda semua atas partisipasinya, kehadirannya untuk hadir bersama-sama dengan kita pada hari acara peringatan Isra Mi'raj. Tentunya peringatan acara ini intinya itu adalah pembahasannya adalah sholat. Itu intinya. Nanti saya tidak berani menyebutkan lewat itu. Nanti saya salah ucap, nanti salah. Ada nanti urusannya Pak Doktor nanti akan menjelaskan apa perjalanan Isra Mi'raj itu. Saya takut untuk membahas lebih daripada itu. Sekira cukup dari saya. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan. Dan tentunya kami selaku manusia biasa tentu tidak luput dari semua kehilapan dan kesalahan. Ya, olehnya itu di tempat ini kami juga mohon maaf kepada Bapak dan Ibu pembina dan atas bantuan dan kerjasamanya yang baik selama kami di PT SMK Setuwajo ini. Demikian wabillahi taufiq wassalamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimatu Sania min Raisi Biladia Tanah Sitolo. Sambutan Camat Tanah Sitolo, Dr. Andi Ramlan Daniel, MSc. Dengan hormat disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dan yang saya muliakan Al-Ustaz Dr. Muhammad Fadli, yang saya hormati Ketua SMKN 1 Kabupaten Wajo, yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Wilayah 4, yang saya hormati dan Ramil Tanah Sitolo atau yang mewakili, Kepala KUA Tanah Sitolo atau yang mewakili, yang saya hormati Sekretaris Komite SMK Negeri 1 Wajo, yang saya hormati Bapak Ibu Purnatugas SMK Negeri 1 Wajo, yang saya hormati pembina, Bapak Ibu pembina, tokoh pendidik SMK Negeri 1 Wajo, yang saya banggakan dan yang saya cintai anak-anak siswa-siswi SMK Negeri 1 Wajo. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga pada kesempatan ini kita diberikan rahmat dan karunia untuk bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk menghadiri acara Isra Mi'raj. Salawat dan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Isra Mi'raj ini merupakan peringatan yang setiap tahun kita laksanakan. Karena Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa penting bagi kita sebagai umat Islam. Oleh karena itu, dengan adanya momentum Isra Mi'raj ini, marilah kita bersama-sama untuk meningkatkan kualitas ibadah kita, meningkatkan ketakwaan dan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita supaya bisa lebih mengenal lebih dekat lagi kepada Rasulullah, baik itu perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam maupun sifat-sifat yang mulia dari Rasulullah, supaya kita bisa meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan harapan kami kepada anak-anak kita, siswa-siswi ini di zaman sekarang ini, bahwa informasi itu sangat mudah untuk kita akses. Oleh karena itu, supaya bisa menggunakan media informasi itu, baik itu media sosial, internet, untuk menambah pengetahuan
dan juga menunjang tugas-tugas pendidikan kita dan menggunakan media sosial itu secara positif. Dan juga harapan kita kepada anak-anak sekalian supaya rajin dalam mengikuti pelajaran, mengikuti pendidikan, dan juga menjaga sholat 5 waktu dan selalu berdoa supaya apa yang dicita-citakan nantinya bisa terwujud semua. Dan dalam hal ini juga peran daripada Bapak Ibu pembina, ulama, tokoh agama itu sangat penting dalam kehidupan kita di dunia pendidikan, baik itu kehidupan kita di sekolah maupun di masyarakat. Supaya kita selalu mengikuti kegiatan-kegiatan hari-hari besar keagamaan kita dengan mendengarkan dakwah dari al-ustaz, kiai, supaya kita lebih memahami ajaran kita, menjalani ajaran Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan apa-apa yang tidak sesuai dengan syariat Islam supaya bisa ditanyakan kepada Bapak Ibu pendidik maupun ulama, tokoh-tokoh agama, supaya kita tetap berjalan melaksanakan ibadah kita sesuai dengan ajaran yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, kami harapkan dengan adanya dakwah nantinya ini bisa menambah pengetahuan kita dan meningkatkan amalan-amalan ibadah kita sebagai bekal kita dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Demikian yang saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-Sami Tarhib Far'u Hadam. Sambutan Kepala Cabang Dinas Wilayah 4 Wajo Sopeng Sidrap, Bapak Dr. Haji Setaraming, SPD MSI, dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Engka telu perlu ya la sapo mamulan naritu taweri Allah Ta'ala maduanna sirie riwatakale matelunna sirie ripadata rupatau meleki to pada melek to pada maminanga to sialabuang. Alhamdulillah kita sama-sama muliakan Al-Ustaz Bapak Dr. Muhammad Fadli, yang sama kita muliakan Camat Tanah Sitolo, yang sama-sama kita muliakan dan Ramil atau mewakili Kepala KUA Tanah Sitolo atau yang mewakili pengurus komite UPT SMK Negeri 1 Wajo, Kepala UPT SMK Negeri 1 Wajo, Bapak Ibu para pembina UPT SMK Negeri 1 Wajo, para panitia, dan terkhusus pada anandaku semua.
siswa-siswi UPT SMK Negeri 1 Wajo. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Mari para hadirin kita mengirimkan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tapi jadi sebenarnya perasaan saya galau. Subuh langsung dapat berita duka, om saya meninggal di rumah sakit di Makassar, di Bone. Galau kedua, waktu masuk di sini langsung ditunjukkan oleh security untuk tempat parkir. Saya minta tolong kepada ipar saya untuk banting dulu, diperbaiki dulu, begitu sebentar selesai supaya kita langsung meluncur. Tapi kelihatannya hendak terima. Itu galau kedua. Galau yang ketiga, ini Bapak Ibu, saya sering menyarankan supaya foto itu dipasang baik, jangan dibalik. Ternyata ada fotoku di situ terbalik, kepala di bawah. Alhamdulillah ini ya silaturahmi kita ini, majelis kita ini dengan banyaknya program-program yang kita luncurkan baik dari pemerintah provinsi maupun Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan dengan implementasi senyum salam sapa. Itulah modal saya, tetap harus senyum. Ya, tapi ini perlu kita ngerangi. Ya, itu perlu kita ngerangi. Tetap kita harus senyum. Ya, dengan melampiaskan senyum, insya Allah itu akan terasa sejuk semua. Ya, akan terasa sejuk semua. Jadi mohon maaf, saya bukan ceramah ini untuk memperkenalkan kepada kita semua. Nah, perlu barangkali ini jemaah Isra Miraj, salah satu indikator penting ya untuk menilai keimanan kita yang itu pada saat pembacaan ayat suci Al-Quran. Jadi kalau dibaca Al-Quran ini, nah jamaahnya masih ribu, artinya apa? Hikmah tidak ada, implementasi itu tidak ada, karena itu menjadi faktor untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah. Itu jadi menesan waktu bagian di sini mengaji ki anak-anak tak maru kemupi. Tapi kan 3 kilo si perengerang kodeko. Iya, itu kan kita mau ambil hikmahnya. Tadi subuh lagi saya putar kegiatan Isra Mirajnya yang dibawakan oleh Andri Guruta Muhammad Yusuf. Hikmah yang terpenting itu kenapa pada saat Rasulullah begitu mau melaksanakan Isra Miraj itu dibersihkan dulu hatinya. Lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah Isra Miraj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Al-Ustaz Dr. Muhammad Fadli, SPDI MPDI, dosen pasca sarjana Unpar, yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Ilham, SPD MPD, secara dialog. Dengan hormat disilahkan. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4, yang saya hormati Kepala UPT SMKN Negeri 1 Wajo, yang saya hormati Komite SMKN 1 Wajo, yang saya hormati, yang saya banggakan kepada seluruh pembina dan tata usaha SMKN 1 Wajo, dan yang teristimewa seluruh para tamu undangan, para panitia, siswa dan siswi SMKN Negeri 1 Wajo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang patut terucap selain puji syukur. Alhamdulillah karena kita berada pada kesempatan majelis ilmu peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang mengambil tema membangun karakter generasi bangsa melalui implementasi nilai-nilai sholat. Pada kesempatan ini telah hadir di tengah kita Bapak Dr. Muhammad Fadli, SPDI MPDI, seorang akademisi dari Universitas Muhammadiyah Parepare yang akan membawakan hikmah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang kemudian akan dirangkaikan dengan dialog interaktif setelah hikmah Isra Mi'raj nantinya. Untuk mengefisienkan waktu, kita persilakan pada Ustaz untuk membawa mungkin sekitar kisaran 20 menit ya. Nanti setelah itu diikuti dengan dialog tanya jawab yang akan diisi oleh para siswa. Mungkin juga para pemindah bisa bertanya atau berdialog nantinya. Demikian, untuk menghemat waktu kita persilakan kepada Ustaz Dr. Muhammad Fadli, SPDI. Dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkamu pada nabali berseleku ulangi pe maciceng lebih semangat, lebih meriah. Insyaallah Nabi merindukan kita semua dalam suasana seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadzal ijtima'ar ruhaniyah wa ja'ala hadzal majma'an mubarakan mahmiyah wa ja'ala hadzal ittisalan qalbiyah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن رزقك والعاقبة للتقوى. وقال في الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan muliakan Camat Tanah Sitolo, yang saya hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Sitolo atau yang mewakili,
Yang saya hormati Bapak dan Ramil atau yang mewakili beliau, yang saya hormati pengawas wilayah 4, yang saya hormati dan banggakan Kepala UPT SMKN 1 Wajo, yang tiada lain ternyata sekampung saya. Jadi beliau ini berdarah baru juga, Palandro, Malusitasi. Alhamdulillah berkat beliau saya hadir di Tanah Sitolo ini pertama kalinya. Yang saya hormati para pendidik dan tenaga kependidikan SMKN Negeri 1 Wajo. Yang saya hormati pengurus IKA SMKN Negeri 1 Wajo yang sempat hadir. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus yang saya banggakan dan yang saya cintai, peserta didik, siswa-siswi SMKN 1 Wajo yang kesemuanya insya Allah dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah adalah merupakan ungkapan yang mulia, yang sejatinya dan sewajarnya kita ucapkan berulang-ulang kali pada hari ini sebagai bentuk pengakuan seorang hamba atas segala nikmat dan karunia yang dititipkan kepada kita semua sampai detik ini. Harusnya kita semua mengakui bahwasanya pangkat dan jabatan, kesehatan, anak keturunan dan lain-lain sebagainya seluruhnya hanyalah titipan anu napin regemi pale pung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelak akan diminta pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dalam salah satu riwayat, wa fi akhiri ayyamihi, di detik-detik akhir hayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kharaja min baitihi, dia keluar dari rumahnya, liyazura syuhada Uhud, dia berziarah ke makam para syuhada yang meninggal di medan pertempuran pada perang Uhud. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali dari ziarah kubur, kharaja ila sahabah, dia kembali kepada sahabatnya dalam kondisi meneteskan air mata. Lalu ada sahabat yang bertanya, limata yabqika ya Rasulullah, magi cek muteri surona pong Allah Ta'ala, kenapa engkau menangis ya Rasul? Nabi menjawab, istaqatu ikhwani, aku merindukan saudara-saudaraku, aku merindukan saudara-saudaraku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat berkata, walatna ikhwanuka ya Rasul, bukankah kami ini semua adalah saudara-saudaramu wahai Rasul? Nabi berkata, la antum ashabi, kalian itu bukan saudaraku, tapi kalian adalah sahabat-sahabatku. Lalu kemudian Rasulullah berkata, wa amma ikhwani, sesungguhnya adapun saudara-saudaraku, wahum ya'tuna min ba'di wahum yu'minuna bi walam yarani. Narampe dalam nasi diriwayat, adapun saudara-saudaraku, kata Rasulullah, mereka yang akan datang di akhir zaman, mereka yang akan lahir di akhir zaman,
mereka yang percaya dengan diriku sekalipun tidak pernah berjumpa dengan diriku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idi mana na tawajoe, idi mana na selenge yang hampir penduduknya 5 miliar umat Islam tidak pernah berjumpa dengan Nabi, tetapi Nabi merindukan kita, Nabi mendoakan keselamatan kita fid dunya wal akhirah. Pertanyaannya, mudani kiga ko nabita, mudani muki gaji ko nabita. Kita jangan di nabatasi naik protokol 20 menit, tapi insyaallah mudah-mudahan takut demoka di ko malampe ya Pak. Angka telu dia la baraka di patatama cek di mirajae. Nareku yang kalinge ro telue madosa ki nareku di tabaliwi. Nomor siddi wa idza quri'al qur'ana fastami'u lah wa ansitu la'allakum tuflihun turhamun. Di sini luar biasa ada program tahfiz mantap SMK ini, luar biasa percontohan. Saya tidak tahu di kampungku itu di baru di SMA 1 itu tidak tahu ada, mudah-mudahan ada juga program tahfiznya, luar biasa. Maka dari Allah Ta'ala kalau dibacakan ayat-ayat Al-Quran, dengarkan, fastami'ulah wa ansitu, diam, ammekoko la'allakum turhamun, agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karakter muslimah yang baik adalah ketika mendengarkan ayat lantunan, ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan, kita diam, kita mendengarkan, menelaah. Yang kedua, kata Nabi, la yadkhulunal jannata bakhil, sila de itama suruga tu maseke dek magaga maseke ku SMK. Halo Bapak, Ibu, anak-anakku semua, dengar di belakang di dengar. Halo, dengar ji. Jamaah, ini bukan Ustaz Maulana. Maka dia minta, yang seke tidak bisa masuk surga, tapi yang seke menurut Nabi al-bakhil. Man yusalli alayya, man shalla alayya walam yusalli alayya. Man dzukirtu indahu walam yusalli alayya. Man dzukirtu indahu, siapa yang mendengarkan namaku disebut Muhammad walam yusalli alayya, tidak bersalawat kepadaku, minimal Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mau tidak pakai Sayyidina ini meni, Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, ini meni bersalawat. Jangan sampai kita dicap oleh Rasulullah sebagai orang kikir yang susah nanti masuk surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dua nih. Yang ketiga, nariku yang kalingi beri selenge, tabali beri selenge, engkau tu barakah kutu saling mendoakan, assalamualaikum, keselamatan kepada kalian, warahmatullahi, namasaiku fong Allah Ta'ala, wabarakatuh, nabarakaki ku fong Allah Ta'ala. Anak-anakku semua yang saya muliakan dan yang saya cintai, dan bapak-bapak yang saya hormati, sadar tidak sadar anak-anakku semua, orang tua kita adalah salah satu kunci dari kesuksesan di masa yang akan datang. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Maryam 59. Ini masih sedikit mukaddimah, dan ini kekhawatiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surah Maryam 59. Fakhalafa min ba'dihim adha'us salata wattaba'us syahwa fasawfa yalqauna ghayya. Maka akan datang generasi sesudah kalian, artinya generasi muda hari ini, saya dan antum semua, yang dituliskan dalam Al-Quran surah Maryam 59, fakhalafa min ba'dihim, akan lahir generasi-generasi setelahnya kalian.
Setelah Nabi ada sahabat, sahabat ada tabi'in, tabi'in, kemudian ada umat Islam, termasuk kita semua. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Ini kekhawatiran orang tua, kekhawatiran guru-guru kita, kekhawatiran ulama-ulama kita adalah generasi yang lahir mereka lalai melaksanakan sholat. Dina jampangi sempajangi Adha'us sholata, surah Maryam 59, bisa dicek langsung di HP-nya. Agapi wattaba'us syahwa, senang mengikuti hawa nafsunya. Saya ketika melihat berita di YouTube, ada seorang ayah di Kabupaten Goa, itu DPO hari ini daftar pencarian orang gara-gara nasolangi anak Mahkun Reina. Sebuas-buasnya binatang, tidak ada yang mau mengganggu anak kandungnya, tapi semulia-mulianya manusia, asfala safilin, lebih rendah daripada binatang. Anak kandung tega dirusak, na'udzubillah. Ini karakter yang mulai terkikis. Mulai sejak sekarang kita bina anak-anak kita semua seperti ini. Baik, jamaah Isra Miraj yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin memulai dari surah Al-Isra ayat pertama yang tadi dibacakan oleh qori kita. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ini rajul itu satu-satu penggalan ayatnya. Menurut guru kami dulu di DDI Mangkoso, penjelasan dalam tafsir, kapan ada ayat yang dimulai dari subhana. Subhana kalimatut ta'ajjub, kalimat kekaguman seorang hamba atas ciptaan Allah yang sangat spektakuler, kejadian yang sangat luar biasa. Subhana. Kita lihat pelangi, subhanallah. Kita lihat cowok tampan, subhanallah. Kita lihat cewek cantik, subhanallah. Wong ngeralak da utukku masih sekolah ko DDI, saya masih alia pada saat itu, alia ke guruku, Pak Guru maka daya membaca naik. Mudah-mudahan kau mendapatkan istri yang soleha agar ustaz. Allahumma ja'alha umman min auladi waj'alni aban min auladiha. Ya Allah, jadikanlah wanita yang aku pandang ini adalah ibu dari generasi-generasiku, waj'alni aban min auladiha, dan aku adalah ayah dari anak-anaknya. Dia magamelo cata iye kalau lo Irung kami aja nah. Ini subhana. Dan ternyata di bulan Rajab ini ada zikir yang diajarkan juga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 70 kali, hadisnya sahih. Minimal munri pura masam paja maghribi, masam paja subuh, minimal kita baca Rabbi ghafirli warhamni wa tub alayya waddimuto subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi astaghfirullah. Nah, subhana, kemudian asra, memperjalankan, ipalalengi, asra bi'abdihi, menarik. Kenapa huruf jar bah di situ? Kalau ada alumni dia sengkang di sini mantap. Jadi saya itu Pak, kalau saya ke Wajo, yang saya ingat itu adalah gurunya, guru Tambok Dale, Kiai Haji Andre Gurutta, Kiai Haji Muhammad As'ad Gurutta Posade. Saya itu 13 tahun di pesantren, sampai satu diceritakan terus bahwa Andre Gurutta Abdurrahman Tambok Dale itu orang Wajo, pendirinya DDI, Mondro Miko Mangkoso, maki buruk ko Andre Gurutta, tapi dia adalah orang Wajo. Kona Roma pikri bahwa Wajo itu adalah lumbungnya ulama, pabriknya ulama. Pandrita mega Wajo.
Masih disini kan sebagai ceramah kuaju karena kita ini jadi asadia mangkoso itu bersaudara. Huruf ba bi'abdihi, kenapa tidak menggunakan huruf jar yang lain? Kalau ada di sini belajar bahasa Arab, harfun jar ba, ila, fi, an, min, yang pernah sekolah di madrasah, kenapa tidak menggunakan asra min abdihi? Kenapa tidak menggunakan asra ila abdihi? Kenapa tidak menggunakan asra ala abdihi, tapi menggunakan bah bi'abdihi? Ulama menjawab, bah berfungsi al-musabahah, menyertai Rasulullah, menyertai hambanya. Dena lalena minabita malaleng angkas si bawangi nabita, dan itu kehendak Allah, bukan kemauan sendiri Nabi SAW. Kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, abdihi, kenapa di situ abdihi? Kenapa tidak menggunakan bi rasulihi, bi nabiyihi, bi khalqihi, bi Muhammadin? Harus kritis dan tidak salah kalau membaca. Misalnya ya, bukan merubah Al-Quran, tetapi subhanalladzi asra bi rasulihi, subhanalladzi asra bi nabiyhi, subhanalladzi asra bi Muhammadin. Yang diperjalankan adalah hamba, bukan Muhammad yang diperjalankan, bukan makhluk yang diperjalankan, bukan rasul yang diperjalankan, bukan nabi yang diperjalankan, tapi hamba yang diperjalankan. Mari kita tes, apakah keluarga besar SMK Negeri 1 Wajo adalah hamba atau masih sebatas makhluk Allah? Kaya dia berani pamakada atak aja ya, tapi saya berharap ya Allah, saya ini menghambakan diri kepadamu ya. Apa bedanya hamba dengan makhluk? Iblis makhluk tapi bukan hamba, membangkang iblis. Tapi sejahat-jahatnya iblis tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Dia nengkana sengalena puang. Tapi Fir'aun yang belajar sejarah Islam, Fir'aun ada dari bangsa manusia. Di samping dia merasa dirinya hebat, tetapi merasa juga dirinya sebagai Tuhan. Diabadikan dalam Al-Quran, ana rabbukumul a'la, sayalah Tuhanmu Musa yang paling tinggi. Na'udzubillah min dzalik. Dia adalah makhluk, bukan hamba Allah. Upanna megato pabali-bali kotomatuanna, kurang ngajar si bagurunna, suku detona na sempajang. Ini menipaterui makhluk ger atau hamba. Mari kita tes. Kalau ada orang menonton bola antara Barcelona dengan MU, Manchester United ya, MU, jam 2 malam, mak doja terutama nakal lolo Pak Idi promoto jamo tu takal lolo. Pada menit ke-20 pertandingan MU dengan Barcelona, cakaruduki mangaleale menguap. Bikin kopi atau matikan televisi? Jamaah, Loki mibu kopi atau matikan televisi? Andalangnya apa je macule Barcelona? Matikan TV atau buat kopi atau matikan TV? Matikan TV. Ayo rasa deh mibu kopi, bikin kopi supaya tidak mengantuk. Tapi kenapa pada saat malam Jumat membaca surah Al-Kahfi dan Yasin, ya latuni tabaraka al-mulk, 3 surah ini, napi baca Yasin wal Qur'anil Hakim, cakarudu apa ki? Bikin kopi atau sadaqallahul azim?
Sadaqallahul azim. Apalagi kung katuna telepon kali yo halo emang gitu. Gajo lo mengaji kayak lo baano partner magati ko warkop maka sadaqallahul azim. Berarti kita masih makhluk belum dikategorikan hamba yang sesungguhnya. Ada 3 S. Kau ia tambahi S4. Apa itu? Sedekah 1000 sehari di sekolah. Tapi ajak mata tambah ya menurut Yakmi S4 tadi S3 ada S4. Luar biasa. Kita tes. Ketika kita ke Alfamart, engkau ke Alfamart kuajo. Ada di? Banyak di. Kotomi baru deh gagal Alfamart si Indomaret. Tidak ada di baru. Deseng ada gagal. Yang ada ya sulayan kecil. Kalau kita masuk di Alfamart atau Indomaret, bawa uang 100 atau ibu-ibu ena loka fasae, duit 100 sebu mega gato cek de rubo. Cek de mi. Mega to cek de. Cek de. Tapi wattuna loki sikolai. Matarawe ko masih jie, tatepang duit 100 sebu duit celak. Sedekah sehari banyak atau sedikit itu? Mega, berarti kita masih makhluk belum hamba. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisuka memang karakter yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui salat. Maka dia Allah Ta'ala ilalanna surah Toha ayat 132 wa'mur ahlaka bis sholati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa wal aqibat la nas'aluka rizqa nahnu rizquka wal aqibatu littaqwa. Mari kita lihat dulu ini. Ada integrasi antara ayat Al-Isra dengan Toha 132. Perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat, kata Allah. Wastabir alaiha, sabar untuk mengerjakan sholat. Sabar aku pokok sempajange. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu rizquka, justru kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, itulah tanda ciri-ciri orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa'mur ahlaka bis shalah. Berat memang ini sholat. Kenapa ada tonya ini? Ada tambahan dalam ilmu nahu lil mubalaghah. Dia adalah tambahan, ada nilai plus. Wastabir dari kata istabara yastabiru. Wastabir sabara popogowi sempajange. Bayangkan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kami tidak meminta rezeki kepadamu, justru kamilah yang akan berikan rezeki kepada. Allah menyandingkan sholat sabar dengan rezeki. Dalle banyak orang salah paham tentang konsepsi rezeki. Ya panasa dalle nareko sogi mega waramparana mega doina mega andrena. Padahal rezeki menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufassir dari Mesir, ar-rizqu la yuktsaru anit ta'ami wal mali wad dinar. Rezeki itu bukan dilihat dari banyaknya makanan, dilihat dari banyaknya harta, dilihat dari banyaknya uang. Tetapi menurut Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seorang mufassir asal Mesir, kullu yufidul insan, semua yang bermanfaat kepada manusia, itulah dalek rezeki. Sering saya katakan jamaah, sholat ini adalah solusi untuk menenangkan hati kita. Singkat-singkatnya Pak, angka waktuna jamaah di ada waktunya. Nanti kita ada sistem jawab nanti. Betapa banyak rumah yang kecil sederhana, tetapi di dalam rumah itu ada keceriaan, ada kegembiraan, ada canda tawa. Barakana sempajange dalle taninya bawa doi, tetapi asenangeng manyame penedingnya manyameng ini nawai. Selalu senyum, kata Pak Kadis tadi. Manyameng dalle to ya tuh.
Sehat-sehat ki anak-anakku semua datang ke sekolah, guru-guru tak sehat-sehat, dalek ya tuh. Tapi betapa banyak orang punya rumah yang mewah, batua bolana, malappo waramparana, telu otona, tapi di dalam rumah itu mulai dari istrinya, suaminya sering bertengkar, malaga soni, anaknya lo salah, lo pero, panarkoba, parinun nih, dan sebagainya. Buat apa harta yang banyak kalau tidak ada ketenangan dalam diri kini, tidak ada kebersihan hati? Ini malah justru kita lah, justru aku kata Allah yang memberikan rezeki kepada. Artinya peliharalah sholatmu dan Allah menjamin rezekimu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedikit saya ingin menyinggung begini Pak. Masalah karakter itu ada dua, karakter moralitas dan karakter religius. Mantap SMK 1 Negeri Wajo ini sholat berjamaahnya siswa bagus, tapi bagaimana dengan guru-gurunya? Uswah yang banyak hari ini adalah kurangnya keteladanan. Contoh, wah ini mutus suroi maka jangan buang sampah pada sembarangan tempat. Ada hadisnya an-nazafatu minal iman. Tapi kalau ada guru yang merokok, buang puntun rokok sembarangan, bukankah itu dia sendiri yang menginjak-injak kebenaran? Pelok nak biak bami tutup pelokna puntun rokoknya, padahal ada tertulis buang sampah pada tempatnya. Ada hadis Nabi an-nazafatu minal iman. Memang tidak ada keteladanan. Yang merusak bangsa ini bukan banyak kekurangan orang cerdas, orang pintar, tapi kita kekurangan orang yang jujur. Berita pemalsuan uang di kampus ternama di kawasan timur Indonesia. Seorang doktor SAG, MAG, matili-tili ngaya. Sampai ada mahasiswa mengatakan, agak dia lanjut S2, S3, pada ujung-ujungnya juga mapak pemodaleta. Karena itu segelintir orang. Iman ini yang roboh, iman ini yang hancur, iman ini yang lemah. Al imanu yazidu wa yanqus, bertambah berkurang ini iman. Makanya Rasulullah mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Jika kalian melihat taman-tamannya surga, singgaloki lepakko nareko angka dar surga minta. Kila ya Rasul, ma riyadul jannah, apa itu taman surga? Kalau Rasul, majelis zikri adalah majelis-majelis ilmu, majelis-majelis ilmu seperti ini. Insyaallah adalah taman-taman surga, riyadun min riyadil jannah. Ini karakter. Saya ingin menceritakan begini, ada seorang dosen yang memberikan final kepada mahasiswanya. Ternyata ada 4 mahasiswa yang lagi asik minum kopi, lagi dialog, diskusi karena anak-anak organisasi himpunan. Di kosnya tiba-tiba ketua tingkat telepon, halo saudara, sudah berlangsung 25 menit final ujian akhir semester 7 di kampus oleh bapak profesor doktor ini. Wah, sudah dia pergi mandi apa dan sebagainya, terlambat, tinggal 5 menit lagi orang keluar karena mungkin macet dan sebagainya. Dosennya marah, keluar. Ada mahasiswa 1 orang dari 4 orang masuk di kelas. Tabe Prof, bisakah saya ingin dialog dengan Pak Prof bahwa tadi kami terlambat ini karena tadi dari kampung Mak Beli nih loh, dari kampung. Di tengah perjalanan ban mobil yang kami tumpangi ini meletus bannya. Mohon kebijaksanaannya Pak Prof, kami bisa ikut ujian susulan. Malu kita ini kalau tidak sarjana kembali ke kampung halaman. Mak Beli ini loh. Kade Prof, yo nanti setelah 20 menit kemudian masuklah Prof. Mana tadi tempat mahasiswa? Saya Prof. Dia tunggu. 4 ruangan digunakan, ruangan 1, 2, 3, 4.
Soalnya cuma satu pertanyaan, tidak ada kaitannya dengan mata kuliah. Pertanyaannya begini, ban sebelah manakah yang meletus dari mobil yang kamu tumpangi? Maka dia mahasiswa dia jaga gaji hubungan nasib mata kuliah. Satu pertanyaan saja. Ini mahasiswa lupa ditahan HP-nya semua, eloi chat WA, maka dah sepakat bawa di partner, maka dah ban sebelah depan sebelah kanan kita jawab. Ternyata mahasiswa ini belum sempat kompromi, diskusi untuk menyembunyikan kebohongannya, kebohongan melahirkan kebohongan. Inilah karakter generasi yang goblok yang lahir dari sebuah kebohongan. Dijawab 4 jawaban yang berbeda. Prof ini sehebat-hebatnya mahasiswa mengelabui profesor, tapi profesor lebih hebat lagi mengetahui karakter siswanya. Hati-hati kina. Guru-guru tak ini pernah tonji anak muda seperti kita. Kok kalasi ki niset tuh Pak alena mak foto biasa. Ya mak kuae. Ya tuh mak kuae. Karena kita ini dosen jangan suka. Makanya Nabi SAW mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaklah kalian jujur, sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke dalam surga. Yang terakhir yang saya ingin sampaikan kepada seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya narkomelo kita tak imiraje sempajange sangat luar biasa, malah piutuna panjang, tetapi saya singkat saja. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 36, mudah-mudahan tidak salah ingat, wa aqimis sholata tarafayin nahari wa zulafan minal lail innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sebelum saya sampaikan ini yang paling terakhir, insyaallah tidak panjang ini. Sebelum tetek riwayat jamaah, kenapa Rasulullah diperjalankan ke dari Masjidil Haram ke Masjidil Al-Aqsa? Kenapa tidak dari Mekkah ke Madinah? Kenapa tidak langsung dari Makkah ke Sidratil Muntaha? Pertanyaan mendasar, kenapa di Palestina? Kenapa di Baitul Maqdis? Kenapa di Yerusalem? Ada apa dengan saudara kita di sana yang disebutkan dalam Al-Quran? Satu, bahwa Allah ingin mengingatkan kepada kita, umat Islam, bahwa Rasulullah Muhammad SAW natarimai goncin nasuruga melo ijama, akui masjidi melo ijama, bukan di tempat yang lain. Ramaikan masjid. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholata wa ataz zakata wa lam yasha illallah. At-Taubah 18. Orang yang memakmurkan masjid adalah orang beriman itu. Coba ada musola di SMK, coba lihat siswa-siswa walaupun irimpai namun terpaksa ki. Lihat guru-guru tak semua, lihat siswa-siswa tak semua yang mondar mandir ke musola, itu orang beriman itu. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu alaihi bil iman. Jikalau ada orang yang kau lihat mondar mandir ke masjid untuk sholat, fashhadu alaihi bil iman, saksikanlah orang itu beriman. Tomat apa itu? Kan ada dua, orang betul-betul beriman, ada orang yang mau dibilang beriman, melo miria setoma tepe. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, laisa sholatu azkar alal munafiki minal fajri wal isya. Tidak ada sholat yang susah dilakukan bagi mereka
orang-orang munafik kecuali sering-sering meninggalkan sholat subuhnya dan sholat isyanya. Mawar itu sempaja subuh si bawa sempajang isya. Tabe anak-anakku semua, kenapa Nabi membangun Masjid Quba? Masjid pertama dibangun Nabi ketika hijratul Rasul, hijrah dari Makkah ke Madinah. Diabadikan dalam surah At-Taubah, la masjidun ussisa ala taqwa. Benar-benar Masjid Quba adalah simbol ketakwaan. Kenapa tidak membangun rumah jabatan? Kenapa tidak membangun rumah dulu Nabi, tempat tinggal? Tapi yang dibangun Nabi adalah masjid, karena disitulah isyarat, disitulah sebenarnya hikmah yang sangat besar. Kalau mau maju umat Islam ini, maka jangan tinggalkan rumah rohaninya. Jangan cuma rumah jasmaninya yang diperbaiki. Ipakanjaki pangetek na bolai, isapo ipala tembok ni ber-AC, manyamang matinro memetinroe. Ada meja makan ala Jepara misalnya, lemari yang cantik, tapi kita lupa mengunjungi rumah rohani kita adalah masjid. Jangan-jangan masalah di bangsa ini karena umat Islam menjauh dari rumah rohaninya adalah masjid. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan di surah Al-Fat, saya tutup ini surah Al-Fat 29. Silakan nanti kita diskusi dialog. Surah Al-Fat ayat 29. Simahum fi ujuhihim min atharis sujud. Aja no tatairo maka yang membatalkan sholat apa dan sebagainya isna sempajange ini jangan dulu ini kita hikmahnya dulu. Sholat simahum fi ujuhihim min atharis sujud. Di dalam diri seseorang ada bekas sholatnya. Jangan heran kalau ada orang yang sholat tapi rajin mak bele. Jangan heran ada orang rajin sholat tapi rajin juga menipu orang, rajin menganiaya orang. Suka karena kenapa? Tidak ada bekasnya sholatnya. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sholat adalah solusi. Guruku kumangkoso pura mapasang namo parinuko, namo pacure makundrai ko, namo paboto ko, asem pajak ko. Angka nang kawat tumatu, de namo pugo itu gagai. Tapi upan nang tahu paboto, pacure makundrai, panarko, madadena sempajang makwaman itu bawang. Tidak ada tanha anil fasyai wal munkar. Apa tanda-tanda dalam diri kita? Kita lihat di surah Al-Imran mengatakan bahwa duribat alaihim dzillatu ainama sukifu illa bihabli minallahi wa habli minan nas. Banyak orang hablu minallahnya bagus tapi hablu minan nasnya tidak bagus. Ada orang hablu minan nasnya bagus tapi hablu minallahnya tidak bagus. Angka tahu malabo dermawan suka menolong tapi siddi kekurangannya desina sempajang. Angka tahu rajin berjamaah, rajin sholat, tapi banyak bombeknya, tetangganya baku bombe, saudaranya baku bombe, maka tidak ada keseimbangan antara hablu minallah dan hablu minan nas. Konsepsi ketuhanan dan konsepsi dari kemanusiaan tidak seimbang, tidak simetris. Mari kita lihat surah Al-Fat tadi 29. Apa bekasnya, Bu? Pak, dalam sholat itu tetoka orang mengangkat tangan Allahu Akbar, hablu minallah, kemudian ditutup dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah pesan perbaiki silaturahimmu. Yang kedua, di dalam sholat satu komando imam takbir kita ikut takbir, ruku sujud. Apa
Apa artinya di dalam masjid mengajarkan kepada kita inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Di dalam masjid tidak ada jabatan. Tanggalkan jabatanmu di dalam masjid. Anda ketika membuka sepatu, Anda adalah bukan kepala sekolah, bukan camat, bukan lurah, bukan kepala KUA, bukan ustaz, bukan doktor, bukan dosen. Anda adalah seorang hamba. Ketika baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatika, ya Allah, bukakan pintu rahmatmu, maka ketika itu Anda adalah seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang merusak bangsa ini adalah sering-sering banyak berburuk sangka kepada sesama manusia. Ya ayyuhalladzina amanu jitanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun. Janganlah suka mencari-cari kesalahan orang lain. Tuba liman syagalahu aibuhu an uyubin nas. Penyakitnya manusia hari ini adalah sibuk mencari kekurangan dan kesalahan orang lain, tapi kesalahan dan kekurangan dirinya dia tidak punya waktu. Saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus yang luar biasa kepada Bapak Ustadz Dr. Muhammad Fadli yang telah memberikan kita pengantar hikmah Isra Mi'raj Rasulullah SAW. Sebagaimana kita pahami bahwa perjalanan Isra Mi'raj adalah sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa, bukan perjalanan yang biasa-biasa saja, tapi karena saking pentingnya ia menjadi tonggak dan pilar dalam rukun keislaman kita. Sedikit dari kesimpulan kecil yang saya catat tadi, bahwa perjalanan spiritual ini adalah bentuk penghambaan kita, penghambaan Rasulullah kepada Tuhannya. Kemudian bekas salat ataupun hikmah dari salat itu terlihat dari sikap dan tindakan dia dalam hubungannya kepada Allah dan kepada hubungannya kepada manusia.